Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang sangat kami hormati, sayangi dan muliakan ibu-ibu syarair yang berhadir maupun yang belum sempat berhadir, yang sangat kita rindukan ibu kita pimpinan Majelis Taklim, ibu kita Syarifah Rini beserta rombongan yang lagi berada di Hadramaut. Kita doakan semoga beliau diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimudahkan dalam melangsungkan ibadah umrah ziarahnya, dimakbulkan oleh Allah dan kembali lagi ke tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal berapa ibu-ibu bulan Arabnya? Tanggal 20 Rabiul Akhir. Jadi pada hari ini adalah puncak haulnya mengenal seorang pemimpin para wali sedunia, As-Sayyidi Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Jadi Maulana Al-Qutub Al-Habib Muhammad Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi yang maulid beliau kita baca hari ini. Ulun akan membacakan manaqib beliau. Siap kamu mendengarkan? Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib As-Sayyidi Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, istiqamah dalam berbuat takwa kepada Allah Ta'ala sampai husnul khatimah. Dan mudah-mudahan balung kabul hajat kabulan sebentar, dan dihilangkan oleh Allah Ta'ala segala duka cita dan kesedihan hati, diganti dengan bahagia dunia akhirat, dan diberikan oleh Allah Ta'ala keberuntungan, keselamatan, pemeliharaan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita di mana saja berada, dan dimasukkan oleh Allah dalam golongan wali kutub. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqibul Habibi Ali bin Muhammad Al-Habashi. Inilah secara ringkas manaqib seorang pemimpin para wali sedunia, Sayyiduna Al-Qutub Al-Habib Al-Arif Billah Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Beliau Sayyidi Habib Ali lahir di desa, satu kampung di negeri Yaman, namanya Desa Qasam. Pada hari Jumat lahir beliau ini, tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah. Jadi hari ini orang kumpul rame banyak di Solo. Kita umpat juga di sini pula dapat sawahnya, dapat barakah beliau. Amin ya rabbal. Kita kadang-kadang tulang, tapi kita kadang-kadang ketinggalan juga untuk menjemput barakah dari beliau. Ibu daripada Habib Ali Sahibul Maulid bernama Sayyidah Salihah Al-Arif Billah Ad-Da'i Ilallah Asy-Syarifah Alawiyah binti Habib Husin bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Jadi ayah beliau seorang da'i, ibu beliau demikian pula. Ayah beliau tadi bernama Sayyidil Habib. Ayah beliau adalah Sayyidil Habib Ali bin Al-Arif Billah Ad-Da'i Ilallah Muhammad bin Husin bin Husin bin Abdullah Al-Habashi. Habib Ali bin Muhammad bin Husin bin Abdullah Al-Habashi. Ayah Sidin Habib Muhammad, dai juga gue. Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayah beliau Habib Muhammad bin Husin ini pindah ke Makkah. Jadi Habib Ali dibesarkan oleh ibu beliau mulai usia 7 tahun. Ketika ayah beliau berada di Makkah, terkadang beliau
memikirkan Habib Ali ini. Kalau takutan kalau kita larut dalam pergaulan yang tidak diinginkan. Selalu beliau memesankan Ali ini supaya dipelihara, dijaga pergaulannya agar dia benar-benar menuntut ilmu. Dalam penjagaan ibu beliau luar biasa. Setiap pagi ibu beliau memandikannya dan memberikan pakaian dan mengasih minyak wangi dan mengantarkan ke berbagai majelis taklim yang dipimpin oleh para wali-wali, para alim, ulama, para masyaikh yang berada di desa Kasam. Suatu hari Habib Ali ini gigih menuntut ilmu, bersemangat, cerdas orangnya. Ketinggalan pakaian luar, orang Arab itu dua, pakaian luar, pakaian dalam, bagamis, pakaian luar. Tinggal ngaran kakanak nih masih kecil, tinggal pakaian. Pulang ke rumah, kata ibu beliau, wahai Ali, mana pakaian luarnya? Wahai Umi, ketinggalan di masjid. Ayo jamaah masjidin kita ambil. Diambil ke masjid tadi sudah bubar orang pengajian. Begitu memasuki masjid, apa yang terjadi, Bu? Tiang besar masjid itu terbelah. Keluar seorang lelaki yang bercahaya, cahaya wajah, dan berkata, wahai Ali, ini bajumu ketinggalan, aku simpankan. Nah ini aku serahkan. Lalu menghilang orang tadi. Nah itu pula karamat sini nampak, padahal masih kecil. Ibu beliau sangat disiplin, tinggi, semangat untuk mendidik anaknya ini, sehingga Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini masih berusia kanak-kanak sudah mampu menghafal Al-Quran dan mentadaburi dan mempelajari tafsirnya. Ketika Habib Ali berusia 17 tahun, maka ilmu zahir dan ilmu batin dalam yang sangat dalam sudah dikuasai. Pian Bahari umur 17 tahun sedang di mana? Apa yang sedang dikerjakan? Sehingga membuat heran para wali-wali Allah di Hadramaut. Ini anak usia 17 tahun sudah dipercayakan oleh para guru-guru mereka, para masyaikh, untuk memegang dan memberikan ceramah agama, membaca kitab di berbagai majelis ilmu. Dan Habib Ali ini dalam usia 17 tahun matang ilmu agamanya. Lalu ayah beliau Habib Muhammad Al-Habsyi meminta Ali supaya datang ke Mekah untuk melanjutkan menuntut ilmu agama. Tinggallah Habib Ali ini di rumah ayah beliau Habib Muhammad Al-Habsyi bersama dua orang saudara beliau. Jadi ketiga berangsanak untuk ilmu di Mekah. Bahari turun. Kata Habib Ali, aku bersama kakakku Husin setiap hari berangkat ke Tan'im. Nah, jadi dari Masjidil Haram itu ke Tan'im itu gue sekitar 8 kilo. Tiap hari beliau ke Tan'im dan tiap hari berumrah. Bayangkan, Bu, tiap hari berumrah. Baru setelah itu berangkat ke rumah guru dan belajar berbagai ilmu agama. Dan pada suatu hari beliau diizinkan oleh ayah beliau kembali ke kampung beliau di desa Kasam tadi. Dan kemudian setelah itu beliau menikah dan pindah ke Siwon. Jadi ada perkampungan lagi namanya Siwon. Mudah-mudahan kita Hadramaut mulai sampai hari ini rumah Habib Ali itu masih dipelihara dengan baik. Dan buyut beliau yang meninggali rumah itu luar biasa. Habib Ali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa keistimewaan. Pertama, beliau memiliki wajah yang teramat elok, muka yang bercahaya-cahaya, suara yang teramat merdu. Subhanallah, baik rupa, baik suara.
Itulah Habib Ali. Beliau selalu tenggelam dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, bersangatan alim dalam bidang ilmu tauhid, fiqh dan tasawufnya. Dan beliau ini sangat kaya raya. Sugih benar Habib Ali ini buat. Setiap hari rumah beliau didatangi orang untuk belajar. Sehingga dalam usia 37 tahun ada ketampungan lagi tamu orang menetap di Siwon menuntut ilmu agama kepada beliau. Usia 37 tahun beliau membangun pondok pesantren. Banyaklah orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru negeri bermukim di Siwon dan belajar kepada Habib Ali, dan beliau memberikan jaminan makan minumnya pulang. Santri-santri ini kada bayaran. Jangannya ada di sini kita 4 bulan juga makan minum dijamin. Tiada henti-hentinya para pembantu-pembantu beliau membikin roti di dapur dan menyembelih ayam. Luas kebun kurma beliau, subur kebunnya, ternaknya yang banyak. Sehingga Habib Ali ini terkenal kemurahan hatinya. Tiada seorang juga pun yang datang ke rumahnya melainkan disuguhkan makanan minuman. Sehingga orang-orang Hadramaut, terutama orang Siwon, mengatakan semasa hidupnya Maulana As-Sayyid Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, kami bagaikan di surga. Subhanallah. Setiap subuh beliau membuka majelis taklim, membacakan berbagai macam kitab agama, terutama kitab Ihya Ulumuddin. Apabila beliau membuka majelis ilmu, tidak ada seorang juga pun yang beranjak dari tempat duduknya. Semua orang sunyi senyap, bersungguh-sungguh mendengarkan petua-petua agama, nasaih diniyah yang beliau sampaikan. Ada salah seorang murid beliau karena menunggu sungsung bersandar di Masjid Hambal. Ada masjid namanya Masjid Hambal. Sandar mendengarkan Habib Ali menyampaikan pengajaran, sekalinya termimpi menyaksikan 3 orang laki-laki mendatangi majelis taklim Habib Ali yang bercahaya menjulang ke langit cahaya wajahnya. Pendamping 2 orang. Lalu nang mimpi ini bertanya, siapakah engkau wahai orang yang sangat bercahaya wajahnya? Ujar nang ini menjawab nang bertiga nih salah satunya, aku adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang sangat bercahaya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di samping beliau ini putraku Sayyidina Hasan bin Ali. Kami bertiga ini mendatangi majelisnya Ali anakku yang Sayyidina Ali. Subhanallah, Rasulullah datang ke majelis sendiri. Kada gampang ini. Habib Ali ini manusia yang sangat istimewa. Terkadang beliau hampir-hampir setiap hari dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqadatan wa manama, sallu alaihi wasallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rumah Habib Ali ini berdampingan dengan rumah seorang non muslim kada Islam. Orangnya nih orang Nasrani, orang Kristen. Tiap kedatangan tamunya orang Nasrani ini melobangi rumahnya, menjenguk. Siapa yang datang nang tiap pagi, terkadang sore, terkadang malam. Dia terkesima dengan tentang seorang lelaki yang berwajah yang teramat elok. Akhirnya orang Nasrani ini buaya kada tahan hati mendatangi Habib Ali. Siapa tamu engkau yang teramat baik rupanya itu?
Ujar Habib, dialah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabika ya qadzatan wa manama. Dan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Untungnya nang orang Nasrani tadi melihat Nabi. Langsung orang Nasrani ini berkata, berikan tanganmu wahai Habib Ali, aku nyatakan diriku masuk Islam. Kemudian dipimpin oleh Habib Ali, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Sama-sama Bu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita memperbaharui iman kita dengan bacaan 2 kalimat syahadah tadi. Mudahan dosa-dosa kita yang telah lewat diampuni oleh Allah SWT dan yang akan datang. Maka orang Nasrani tadi masuk Islam di tangan beliau lantaran sering memandangi dari sela-sela dinding rumahnya, dapat melihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman hidupnya Habib Ali, ada seorang wali Allah Ta'ala dibukakan hijab waktu berziarah ke Madinah, bertemu dengan As-Sayyidah Alul Jannah Fatimatullah Al-Batul ketika memasuki makam Rasulullah yang berada di Raudhah. Kata laki-laki yang menjadi wali, wahai putri kesayangan kekasihku Nabi Muhammad Fatimah Adhara, mana Rasulullah? Orang wali nih, gue melihat nangka ini kita apa adanya, dia melihat nang kubur tuh kosong kubur Nabi. Ujar Sayyidah Fatimah Adhara, ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah sedang berada di rumah Habib Ali putranya di Siwon. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, dalam usia yang sangat muda beliau dipercayakan untuk memegang berbagai majelis taklim oleh para guru-guru mereka yang berada di Hadramaut dan sekitarnya. Kemudian Sayyid Habibuna Ali ini disebutkan ketika beliau berusia 68 tahun. Ada anak berusia 68 tahun di sini. Ada bulan dan panjang umur berapa? Ketika beliau berusia 68 tahun, beliau menulis Maulid Simtud Durar namanya. Yang kita baca nih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, ini ditulis oleh beliau ketika beliau berusia 68 tahun. Guruku, ujar beliau, murabbi mursyidku adalah Habib Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Amtas. Beliau telah mencurahkan segenap ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepadaku, dan beliau berkata, pemimpin para wali dunia, guru beliau ini berkata, wahai Ali, aku telah mengajukan engkau ke hadapan Rasulullah sebanyak 20 kali. Sayang benar sih dengan murid sidin Habib Ali, sehingga Habib Ali ini begitu istimewa di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sepeninggal guru beliau yang mengambil pangkat kepemimpinan para wali. Subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Ibadah Habib Ali persis ibadah guru beliau. Siapa guru beliau tadi, Bu? Sunnah kita menghafalnya, Bu. Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Bagaimana ibadah beliau?
apabila malam sepertiga malam yang akhir, Habib Ali ini bangun dari tidurnya, lalu berwudu, lalu bersiwak, lalu memulai sholat. Sholat apa namanya? Sholat sunat wudu 2 rakaat. Kemudian sholat tahajud beberapa rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan ratib sahur, macam-macam. Ratib sahur nih, biar misalnya satu jam baca burdah ratib sahurnya. Biar senang baca dalail ratib sahurnya. Biar senang baca Al-Quran, pokoknya apa yang bisa dibaca. Semua itu adalah menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rutin melakukan sholat tahajud akan datang di hari kiamat pertama kali dipanggil untuk masuk surga Firdaus tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Berikan kami kemudahan istiqomah melakukan sholat tahajud sepanjang umur kami setiap malam. Berkat Maulana Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Bashir. Apabila beliau sholat tahajud dan beribadah, membaca Al-Quran dan memperbanyak salawat dan salam, kemudian beliau meminum sedikit kopi. Kemudian beliau berniat dengan niat yang teramat banyak. Jadi ujar seorang wali Allah, bermimpi mendapat Rasulullah ya termaaflah. Ujar si wali Allah Ta'ala ini, wahai Rasulullah, aku ingin menerima hadis langsung darimu. Jadi ujar Rasulullah, al-kahwah 5 syuribalahu. Siapa yang meminum kopi sebelum itu berniat, niatnya kabul. Amin ya Rabbah. Selama kopi itu bubuk kopi ada di dalam tenggorokan kita, selama itu juga malaikat memintakan ampun kepada kita. Kemudian yang kedua, ujar Nabi, siapa yang ada tasbih di tangannya atau di tasnya atau di kantong bajunya, selama itu tasbih itu membaca tasbih, pahalanya gasan nang membawa akur kabo laris kena tasbih nih lawan kopi, tapi nang darah tinggi yang banyak pula kena naik tekanan darahnya. Nah, kemudian Maula As-Sayyid Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Bashir ini melanjutkan dengan salat subuh berjamaah di masjid. Usai salat subuh kemudian ratib subuh, setelah jam 6 kira-kira lewat 15 menit beliau melakukan salat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang melakukan salat subuh disambung dengan salat sunat isyraq 2 rakaat tanpa diselingi dengan perkataan dunia, orang itu mendapatkan pahala haji yang mabrur, umrah yang makbul. Maukah ibu-ibu tiap hari naik haji? Mau, laris kena nih salat isyraq 2 rakaat jam 6 lewat 15 menit. Dan beliau selalu berwirid sampai menjelang waktu duha. Sebelum waktu duha beliau membuka majelis taklim, melajarin yang baca kitab. Maka berdatanganlah orang-orang yang cinta akan ilmu, maka mereka mendatangi majelisnya Habib Ali Sohibul Maulid dan belajar dengan kesungguhan. Untungnya pula orang yang jadi murid sendiri, muridnya Habib Ali. Dan beliau berpesan, cintailah Allah, karena Allah lah yang memberikan segala nikmat. Betul apa betul, boh? Dan beliau membacakan ayat Al-Quran pada surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ujar Allah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ujar Rasulullah. Apa yang dipesankan Nabi? Ya, syariat agama Islam hanya 2 macam, menjadi Imam Al-Ghazali. Agama Islam ini terdiri daripada 2 macam aja peraturan. Nang wajib dikerjakan, nang haram dijauhi. Titik. Betul apa betul, Bu? Nah, mengikuti.
Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti, mengamalkan yang diwajibkan, menjauhi yang tidak halal kalau kita kada ada ilmunya. Jadi mesti kita menuntut ilmu. Cintailah Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta, bereslah semua urusan surga dalam tangan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kita mencintai Allah, maka kita dapat cintanya Allah dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah selesai. Nah, kayak apa puja supaya mencintai Allah? Nyaman aja gue. Amalannya syuhudun ni'mah. Apa arti syuhudun ni'mah? Menyusun-nyusun nikmat Allah. Kita nih asalnya kadada. Betul apa betul, Bu? Lalu diadakan oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita ini dari alam arwah, dimasukkan roh kita ke dalam sulbi ayah kita masing-masing. Lalu ayah kita menikah dengan ibu kita dengan saling cinta, dengan rahmat Allah. Lahirlah buah percintaan mereka. Kita nina. Alhamdulillah. Lahir kita ke dunia dengan kasih sayang Allah. Dibesarkan oleh ayah bunda kita dengan kasih sayang. Ini rahmat Allah. Ini sayangnya Allah melewat hambanya abah mama kita. Setelah kita sudah mengerti, diajari mengaji, disekolahkan, akun aja mamanya uyuh lapah. Kenapa? Kita hendak bisi anak, karena anak ini begitu besar. Kita meninggal dunia kena, inya sholat kita dapat pahalanya, inya puasa kita dapat pahala yang sama. Senang apa senang, Bu? Cucu kayak itu juga. Kada ada ulun aja bisi anak, tapi ada keponakan di haragu, pahalanya sama jualan kita. Alhamdulillah. Bayangkan pun nikmat Allah, kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menakdirkan ini semua, Bu? Allah. Mustahil kita tidak mencintai Allah. Kita diberikan Nabi semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Musa bermunajat, ya Allah, copot pangkatku sebagai Nabi dan Rasul, jadikan aku salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta diampihi jadi Nabi Musa. Ampihi ulun jadi Rasul, takdirakan ulun menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, engkau tidak aku beri itu, syukuri yang ada. Nah, pernahkah ibu-ibu minta, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad? Ada pernah. Dasar orang beruntung, pala beruntung di dunia, beruntung di negeri akhirat. Hendak bangun tengah malam, dibangunkan oleh Allah. Hendak bangun subuh, dibangunkan. Hendak beribadat, ditolong oleh Allah. Mau makan, dimudahkan mencari nafkah, dimudahkan pula untuk bisa ada memasak nasi, ada untuk makan pulang. Yang tadinya nasi masuk ke dalam mulut, tapi begitu keluar sudah berubah jadi ampas, lalu dibuang. 360 malaikat terlibat membikin nasi dan lauk pauk dan sayur masuk ke dalam perut besar kita ini, keluar sudah menjadi ampas. Apakah kita tidak cinta kepada Allah? Mustahil. Jadi yang dipikirkan di otak kita nih, buat disusun-susun untungnya aku. Betul apa betul? Nah, ditakdirkan Allah pula kita mencintai anak cucu Rasulullah. Almarhum aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai di dalam surga. Amin. Takdir Allah, Bu. Kenapa kita bisa berkumpul? Karena roh-roh kita ini di alam arwah jadi satu hari buat berkumpul. Lalu begitu datang ke dunia dari berbagai tempat berkumpul di majelis Nubabat Syarifah ini di sini. Nah, alhamdulillah nangka ini juga kena tak kumpul di dalam surga. Jangan tak pisah. Amin ya Rabbal. Nah, jangan tak pisah. Itu harapan kita dengan anak cucu Rasulullah.
Semua ini adalah nikmat Allah. Kenapa orang kada bisa cinta kepada Allah? Karena arah pikirannya tuh lain. Nang dipikirakan enggak duit, nang dipikirakan enggak maksi. Cari duit tuh dicari juga duit. Karena duit itu gala-gala iman. Nah, kadal fakru ayyakunal kufur. Ada kalanya ujian Nabi kepakiran itu mendekati lawan kekafiran. Lantaran fakir lalu mencuntan. Nauzubillah ya men. Lantaran fakir lalu menipu. Jadi mencari yang halal ini wajib juga hukumnya. Tapi jangan ketinggalan menuntut ilmu. Janganlah kata Habib Ali kita bersedih hati apabila harga barang naik, baris larangnya, minyak larang dan pasaran dingin. Jangan bersakit hati Yasirin. Dan sedikitnya curah hujan. Orang-orang di Hadramaut tuh bertani buah kebun korma, kebun zaitun, kebun macam-macam, buah-buahan. Sedikit curah hujan musim kemarau, jangan bersedih hati. Yang patut kata beliau, kalian bersedih hati yang bersangatan, hatimu terluka apabila engkau tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Kenapa patut disedihakan hati? Ini kada badahulu boleh, padahal kada mengajar apa itu ini empat mendengar aja. Padahal hadir ke majelis ilmu ini rahmat Allah. Maaflah nang badahulu boleh, amunnya mengajar kan apa-apa. Amun kada mengajar empat joma iringi rugi. Kita kada dapat ilmu para wali. Ani kita kada bisa mengaradau nang dibaca ni semuanya ilmu dari aulia-aulia Allah. Nah, pesan-pesan beliau ini jangan sedih Jasirin. Ada soal harga barang, soal pasaran dingin itu urusan dunia. Apabila urusan akhirat ketinggalan, kita kada kau turun ke majelis ilmu gara-gara urusan duit dan lain sebagainya, dan kada sempat tadarus ilmu agama, dan kada sempat mengamalkan apalagi mengajarkan, itu adalah jasin musibah yang paling besar. Nah, ini pesan Nabi Ali. Wahai para penuntut ilmu agama yang membanjiri majlis-majlisnya para awliya Allah, kalian aku doakan. Mau kalian doakan Nabi Ali agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dipanjangkan umurnya dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Habib Ali, Allah tidak mengutus rasulnya. Rasul tidak meninggalkan harta emas, dirham dan perak, tapi beliau meninggalkan warisan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu agama, dialah orang yang falahul falah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ya Nabi beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Dialah orang-orang yang senang menuntut ilmu agama, kemudian diberikan pemahaman, kemudian ditolong oleh Allah bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Itu orang nambah untung. May yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan yang sangat banyak. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, maka dicintakan orang itu menuntut ilmu agama dan dipahamkan dan ditolong mengamalkannya secara istiqamah sampai memperoleh husnul khatimah. Nah, itu pesan beliau, cintai Allah. Wahai anak-anakku, kata Habib Ali, pusatkan hatimu untuk dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mencintai Allah wajib hukumnya buat melebihi mencintai harta benda kita, mencintai jiwa kita, mencintai anak-anak, suami dan ayah bunda kita. Apabila kada, tunggu dan Allah akan datang siksa. Nauzubillah min. Cintailah ujian Nabi Allah, karena Allah lah yang memberikan nikmat. Betul apa betul, Bo? Cintailah diriku, kata Nabi, karena akulah orang yang paling mencintai Allah. Sehingga Rasulullah itu bersangatan
sungguh-sungguh melaksanakan mengamalkan dan menyampaikan syariat agama Islam, tidak peduli walaupun jiwa beliau senantiasa menjadi taruhannya. Jakanya Nabi kita nih kada mau berjuang untuk tegaknya agama, kada akan sampai agama Islam itu ke sini. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Kata Sesaman Al-Madani, tidak ada manusia di dunia ini yang paling besar jasanya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau abah mama kita berjasa melahirkan kita ke dunia. Kalau Rasulullah kada datang, kada memberi syafaat lawan kita, neraka mahadap. Maka Rasulullah lah yang menyelamatkan kita daripada jurang kebodohan, jurang api neraka jahanam. Dengan syafaat Rasulullah kita akan masuk surga. Maka Sayyidina Habib Ali ini paling senang bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ini Abul Qasim, ayah Qasim aja yang membagi-bagikan rezeki ilmu, rezeki harta. Kada sampai seteguk minuman air ke tenggorokan kita kecuali hakikatnya melewat pembagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan datang selembar jilbab dan pakaian yang melekat di badan kita kecuali melewat tangan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membagi-bagikan rezeki itu, lalu yang mengantarkan malaikat Mikail. Jadi berkatalah para salafus saleh, aku tidak akan melupakan Nabi Muhammad walau sekejap mata sekalipun. Nah, disinilah Habib Ali tenggelam dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasidah beliau, Inni muhibbun bi zikri Ahmad, Inni muhibbun bi zikri Ahmad, Bashir muhibba, Bashir muhibba, walau biru'ya khairal bariyah nazara ilayya khairal bariyah nazara bendahara Tuhan yang suka memberi. Maka ujasin inni muhibbun bizikri Ahmad. Aku senang bersolawat dan salam kepada Nabi yang bernama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Minta lewat kasidah ini dari ya Allah jasin aku dapat mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memesankan kepada kita agar banyak bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntutlah, kata Habib Ali, ilmu zahir dan ilmu batin. Apa arti ilmu zahir, mau tahu ibu-ibu? Ilmu zahir ini ilmu sifat 20, pelajaran tauhid. Nah, kita ambil dari guru kita yang silsilah ilmu dan amaliyahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmu zahir ini lagi? Yaitu pelajaran fikih. Wahai jasirin murid-muridku, apabila kalian berkumpul dengan anak-anakmu, anak saudaramu, hendaklah engkau di sana mengajari mereka rukun wudu, rukun mandi wajib, rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, apa saja yang membatalkan sholat. Orang Hadramaut itu bila mendapatkan ilmu, jangan bicara akan gue kita bang. Orang pada tahu lagi nih orang jawab. Ada orang berusaha artis, ada orang menggibah orang, ada juga asik dengan ilmu agama.
Itu pesan beliau. Kemudian ilmu batin, apa yang dinamakan ilmu batin mau tahu ibu-ibu? Yang dinamakan ilmu tasawuf. Apa arti ilmu tasawuf? Ilmu hati. Supaya hati kita ini banyak cinta kepada Allah, supaya hati kita ini banyak mengingat Rasulullah, supaya cinta kepada Allah, pelajarannya ilmu batin. Supaya cinta kepada Rasulullah, pelajarannya ilmu tasawuf tadi. Ilmu kebersihan hati. Nang tadinya sombong, ampi sudah tawadhu. Pandanglah setiap orang, kata Habib Ali, dengan baik sangka. Kita melihat orang tua sidin kena tadahulu, barangkali dari aku masuk surga karena sidin tak banyak pahala amalnya ketimbang diriku yang masih muda. Bila kita ketemu dengan orang yang lebih muda dari kita, barangkali inya ini tadahulu masuk surga ketimbang diriku yang sudah tua. Kenapa? Karena orang muda ini sedikit dosanya. Bila kita ketemu dengan orang kaya, ujar kita orang kaya ini bisa tadahulu masuk surga pada aku. Kenapa? Banyak sedekahnya. Adapun aku, apa yang aku sedekahkan kecuali sedikit. Bila kita bertemu dengan fakir miskin, barangkali fakir miskin ini tadahulu pada aku masuk surga. Kenapa? Kada danang dihisap, kada danang dihitung. Nah, jadi selalu aku, kata Habib Ali, selalu memandang manusia ini, barangkali mereka ini sudah mencapai derajat kewalian, sedangkan diriku masih di bawah. Akur kabo, padahal sirin pemimpin para wali. Habib Ali ini memimpin 124.000 para wali, beliau pemimpinnya. Subhanallah, Habib Ali. Jadi ilmu batin tadi, nang tadinya pelit jadi pemurah. Amin ya rabbal. Seseorang akan berada di bawah payung sedekahnya di hari kiamat. Boy. Siapakah yang paling besar payungnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau telah memberikan seluruh harta kekayaan untuk tegaknya agama Allah, diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai setelah mencintai Allah. Itu pesan daripada Habibuna Ali. Nah, banyak pesan sidin mula, pas belajar aja sidin, jangan kan belajar ilmu zahir tadi tauhid fiqh tasawuf nih. Ya sifat 20 yang kita bulik-buliki setiap hari Kamis nih. Senangkah pian? Dibulik-bulik ya kan sifat 20 beserta pengamalannya. Allah bersifat wujud ada, mustahil Allah itu tidak ada. Nah, apa dalilnya? Tuhan Bapa dah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk ibadah kita, termasuk gerak diam kita, semuanya ini fi'lullah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang apapun yang kita lakukan ini adalah semuanya dari anugerah Allah. Terlepaslah kita daripada sifat ujub. Apa arti ujub, Bu? Merasa kita nambah ibadah lupa dengan bantuan Allah. Orang tuh sholat mulai mangkat takbir sampai salam, merasa aku nambah ibadat nih, padahal aku nih beribadat dengan pertolongan Allah. Akur gak, Bu? Bila kadang itu zahirnya ibadah sholat nih pahala, padahal dosa. Karena ujub tuh merasa hebat, merasa ajaib, lupa akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu aja kita belajar sifat 20 ujub sudah selamat daripada sifat ujub dan selamat berada. Nah, itu jadi berkaitan antara ilmu sifat 20, ilmu tauhid, fiqh dan tasawufnya. 3 cabang ilmu kita wajib belajar. Bila kada belajar berdosa. Nah, itu diantara pesan beliau. Hadiah yang paling utama apa, Bu? Kita nih dihadiahi orang. Rumah kah, emas kah, perak kah? Awak kamu jawab ya.
hadiah seseorang yang paling utama buat diri kita masing-masing, yaitu ujar Habib Ali, apabila seseorang itu membimbing zahir dan batin kita untuk berbuat taat kepada Allah dengan ilmunya. Siapa yang paling hebat memberi hadiah lawan kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada di dunia ini yang paling wajib kita cintai setelah mencintai Allah kecuali mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau yang telah berjasa untuk menegakkan agama Allah, dan para masyaikh, para alim ulama kita. Lantaran mereka itu semua, kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi bila kita nih dapat ilmu agama, kita mendapat hadiah yang paling istimewa, melebihi daripada mendapatkan emas dan perak. Akurkah? Akur benar dasa calon ahli surga berata. Nina bacaannya. Hadiah yang paling utama yang diberikan oleh seseorang manusia kepada manusia lainnya adalah bimbingan, pemberian ilmu agama yang menyebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang kah ibu-ibu dapat hadiah? Senang benar. Dan Habib Ali ini wafat dalam usia 6. Beliau wafat pada bertepatan dengan tanggal 20 hari ini, 20 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah. Makan hujan air matalah orang-orang Tarim, orang Hadramaut, orang Yaman, dan membawa beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Dan berkatalah orang-orang yang mengantarkan jenazah beliau, kita merasakan semasa hidupnya Habib Ali bagaikan negeri kita ini, bagaikan kampung kita ini, bagaikan di surga. Subhanallah. Berkatalah para wali-wali Allah, apa yang menyebabkan Habib Ali ini diangkat menjadi pemimpin para wali sedunia? Pertama, beliau alim. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, beliau banyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang keempat, karena beliau bersifat pemurah, murah harta, murah tenaga, manis muka, dan kasih sayangnya. Yang menonjol dari semua itu, Habib Ali ini suka menjamu makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berada di Siwon, yang mengaji kepada beliau. Tidak henti-hentinya ayam disembelih, onta disembelih, macam-macam makanan, kambing apa macam-macam untuk tamu-tamu beliau, orang-orang yang mengaji kepada beliau. Nah, itulah riwayat beliau, dan beliau memiliki beberapa orang putra dan putri, beberapa orang anak, dan semuanya dididik dengan sangat baik sekali ilmu agama. Di antara putra beliau yang mengembara berdakwah ke Indonesia yaitu Habib Alwi bin Habib Ali Al-Habsyi. Nah, kakek daripada Habib Anis pernah lebihan ke Solo, ulun sudah pernah ke Solo. Nah, datang ke keluarga beliau, ziarah ke kubur Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi kepada Sayyidi guru kita yang mulia Habib Anis, dan lain-lain daripada anak cucu daripada Habib Ali. Mudahan kita kawa datangan pulang-pulang ke sana karena ziarah. Nah, jadi Habib Alwi ini membangun masjid liat namanya di Solo, dan membangun majelis taklim di sana, dan memimpin masyarakat di sana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kata Habib Ali, maulid yang aku karang ini akan menyampaikan hamba-hamba Allah kepada mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya, mudah-mudahan berkat karamah Habib Ali segala hajat dikabulkan berataan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan diberikan kesehatan, khususnya ayah kita di rumah ini Habib Idrus, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan keberkahan yang banyak kepada beliau, kepada anak cucu keluarga beliau, dan dengan berkat doa beliau mudah kita berangkat selamat di dunia, selamat di akhirat, dan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.